Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke mata kuliah mikrobiologi tentang genetika mikroba. Outline pada pembelajaran hari ini adalah mikrobiologi molekuler dalam kebidanan dan pengaturan ekspresi gen. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah mahasiswa mampu memahami tentang mikrobiologi molekuler dan ekspresi gen pada kasus kebidanan. Ini beberapa terminologi atau istilah dalam genetika ya atau genetika molekuler. Ada genetika, ilmu yang pelajari pewarisan sifat atau gen. Ada genom, itu informasi genetik yang terdapat di dalam sel. Kemudian ada gen sendiri, itu segmen DNA yang mengandung kode untuk fungsi tertentu. Ada kromosom, itu struktur yang mengandung DNA. Kemudian ada pasang basa atau base pair, ya BP singkatannya, atau PB ya. Pasangan nukleotida di DNA atau RNA, kode genetik, kode sekuen nukleotida yang menentukan sekuen asam amino protein yang dibuat. Ada genomik, yaitu pensekuenan dan pengkarakteran molekul genom. Kemudian ada genotype, itu informasi yang mengkode karakteristik suatu organisme, dan ada phenotype ya, ekspresi individu sebagai manifestasi. Oke, itu ada beberapa istilah yang perlu dikenal tentunya oleh Anda untuk mempelajari mata kuliah hari ini. Kemudian di sini kita bisa lihat struktur dan fungsi materi genetik. Ada DNA dan RNA, berarti itu adalah bagian dari asam nukleat. Mungkin Anda yang sudah pernah mempelajari biologi atau yang senang, ini pasti Anda akan mengenal istilah ini, DNA atau RNA ya. Deoksinukleotida, deoksiribonucleic acid itu DNA, dan RNA itu adalah ribonucleic acid ya. Kemudian molekul penyusunnya itu dari DNA dan RNA ada nukleotida, gugus fosfat, gugus ribosa, dan basa nitrogen. Nah, seperti apa struktur DNA? DNA itu utasnya ganda atau disebut dengan double helix. Rantainya berupa nukleotida, memiliki ujung fosfat 5 ke ujung fosfat 3. Ya. Utasnya tidak sejajar. Memiliki pasangan basa untuk DNA itu adalah adenin dengan timin berpasangannya dan guanin dengan sitosin. Seperti ini adalah struktur dari DNA ya. Jadi ini adalah ilustrasi DNA yang ada di asam nukleat dalam tubuh kita ya. Dia punya ujung fosfat 5P ke 3N. Di sini ada rantai nukleotidanya dan ada pasang basanya. Di sini adenin akan berpasangan dengan timin, guanin berpasangan dengan sitosin, dan seterusnya. Oke, seperti itu. Jadi ini adalah pasangan komplementer namanya ya. Dari 5 ke 3 dan pasangan sebaliknya dari 3 ke 5. Ini adalah DNA bakteri ya. DNA bakteri, kayak ini contohnya kromosom E. coli ya. Kalau kita lihat di mikroskop TEM ini, timing elektron mikrograf, ini kita bisa lihat kromosom E. coli. Luar biasa ya. Jadi E. coli ini memang merupakan salah satu model untuk mempelajari genetika pada bakteri ya. Sehingga kita bisa lihat ilustrasi dari plasmid atau ekstra kromosom, DNA ekstra kromosomnya E. coli seperti ini. Ini adalah peta kromosom pada E. coli ya, dengan panjang lengan sekitar 1 mm tadi ya. Ini ada pasang basanya sekitar 4 juta ya. Ini pasang basa yang 3480 kilo base pair. Ini 1 base pair, di sini ada 1160 kilo base pair, dan di sini 2320 kilo base pair, dan tentunya memiliki peranan masing-masing di bagian sisi-sisi di kromosomnya ini ya. Di sini ada yang warna abu-abu ini untuk metabolisme asam amino. Kemudian yang warna ungu ini adalah untuk replikasi DNA dan repair, perbaiki kerusakan. Kemudian yang warna hijau ini adalah metabolisme lipid. Kemudian yang biru ini memetabolisme atau ungu tua ya, metabolisme karbohidrat, dan kuning ini untuk sintesis membran. Jadi punya peranan masing-masing. Selanjutnya ini adalah informasi genetik ya, alur informasi genetik di mana proses metabolisme sel dan pertumbuhan sel itu sel akan mengalami pertumbuhan dan metabolisme dalam tubuh karena
di dalam sel mengandung beberapa organel yang memiliki fungsi dan peranan masing-masing, salah satunya untuk metabolisme. Sehingga peranan DNA juga cukup menarik di sini ya, melalui proses replikasi, transkripsi, dan translasi tentunya akan terekspresi kan itu ya. Apa sifat-sifat gen yang akan diwariskan ke keturunannya. Oke, misalnya gitu ya. Ini dari sel orang tua ya, sel orang tua memiliki material genetik berupa DNA, kemudian ketika melakukan perkembangbiakan atau perbanyakan dia akan melahirkan dua sel saudara, yang dua sel saudara ini menghasilkan material genetik yang sama. Ini adalah replikasi perbanyakan ya, dari 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya sebanyak 35 kali siklus kalau biasanya pada PCR itu ya. Oke. Kemudian di sini dia juga akan mengekspresikan ya informasi genetik untuk tadi ya, misalnya menyandikan protein, menyandikan apa dan fungsinya apa, atau misalnya orang tua yang memiliki sifat dan watak seperti ini, bagaimana ekspresi terhadap keturunan anaknya, nah itu akan terekspresikan. Kenapa? Karena peranan gen itu ya seperti itu akan terekspresikan. Jadi ada sifatnya resesif, ada sifatnya dominan. Jadi ada yang diturunkan ke keturunannya, ada yang tidak diturunkan ke keturunannya atau tertekan, represif ya, tertekan atau resesif tadi. Misalnya contoh kalau orang tuanya buta, anaknya apakah akan buta, itu biasanya karena gen buta itu adalah misalnya dominan, biasanya akan diturunkan. Kalau gen butanya resesif atau misalnya carrier aja biasanya, atau misalnya homozigot atau heterozigot, nah itu jadi ada penentunya juga ya untuk diturunkan ke keturunannya tadi. Atau misalnya untuk rekombinasi ya, misalnya GMO, genetic modified organisme yang dimodifikasi secara genetik, biasanya terkait dengan teknologi DNA rekombinan. Jadi ini informasi genetik yang ditransfer di antara sel ke generasi yang sama. Ya, jadi ada beberapa sifat orang tua tadi ya, setengah dari ibu, setengah dari ayah, kan akan diturunkan ke anaknya. Jadi, atau tadi ya hanya apa? Misalnya sebagian saja, tidak seluruhnya ya. Nah, seperti apa replikasi DNA? Nah, jadi dengan bantuan enzim namanya DNA polimerase ya. Tentunya diinisiasi oleh primer RNA, kemudian arahnya bidireksional. Ya, jadi arah 5 ke 3 dan arah 3 ke 5 tentunya. Kemudian ada titik ori untuk mulai replikasi atau origin of replication. Kemudian juga utasnya itu adalah sintesis DNA secara kontinu ya. Kemudian lagging strand-nya itu sintesis DNA discontinue, ini fragmen Okazaki dan semi konservatif. Seperti inilah proses-proses dari replikasi DNA.